sembari kita ada yang lagi install, ada yang lagi coba unrar. Saya mulai aja dulu kelasnya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, karena kita lagi mungkin ada yang kurang sehat atau yang mungkin memang lagi berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Kita khususkan dulu al-hadiniya al-kuli niatin sholihah al-hajatina, teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang lagi kurang enak, semoga diberikan sembuh, semoga diberikan fit. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini teman-teman sekalian bisa segera Allah kasih kemudahan, Allah angkat, Allah ringankanlah segala beban yang sedang dipikul. Ya, bagi yang sehat juga semoga diberi kemudahan. Oke, saya hari ini agendanya cuman mau paparan tentang Premiere Pro aja. Kalau kemarin kita sudah banyak belajar tentang teks ya teman-teman. Ini mau pengenalan Premiere aja, tapi yang mau saya pastikan teman-teman sudah bisa download. Sekali lagi saya mohon maaf, memang saya nggak nyoba yang portable dari kemarin, waktunya juga belum sempat karena kebetulan saya juga udah ada yang installan, jadi mau nyoba yang portable jadi sedikit ini sebentar ya. Sebentar teman-teman. Nah, ini saya udah selesai nih Pak downloadnya. Iya. Pak, lagi coba diekstrak. Udah selesai. Oke. Siapa tadi? Mas Alam udah selesai? Udah bisa dibuka? 35% ekstrak Pak, lagi jalan Pak. Oh ya udah deh. Sembari jalan. Ini saya buka dulu aplikasinya. Sebentar. Pak, kalau udah diekstrak di mana ya Pak? Hasilnya. Setelah berhasil ekstrak. Sebentar. Ada berapa file di dalam foldernya itu? Isinya apa aja? Tadi saya nyimpen ini pas lagi ekstraknya sih. Putus-putus gimana? Ada folder
Ada folder Premiere ya Mbak Angel ya? Premiere. Dalamnya apa isinya? Enggak, kalau saya belum selesai. Premiere-nya dicek. Itu kalau saya ekstrak tadi munculnya di mana berhasilnya gitu maksudnya. Oh, kalau udah berhasil, kalau misalnya lagi diekstrak dari WinRAR, nanti dari WinRAR berubah jadi folder. Bentar, contoh begini nih. Ini. Gimana Pak? Saya nggak pakai ini tapi ya, nggak pakai aplikasi langsung karena saya belum. Saya coba sharing ya Pak. Nih, misalnya ini saya punya file nih. Oh, enggak, Mas Alam deh, yang langsung saya aja. lagi jalan soalnya. Oh, saya harus stop dulu ya? Mangga. Ini kan kita double klik Premiere Pro Portable-nya kan Pak? Pak, ya. Nah, tapi nggak muncul Pak. Oh. Udah kita double klik nggak muncul. Ini nih. Mas Alam udah ada tuh Premiere sama Premiere Application. Yang Premiere Application diklik coba. Nah, itu coba diklik Mas Alam. Ini ya Pak. Nah, gitu Pak, nggak ada respon. Gitu terus ya? Nggak ada respon ya? Maksudnya nggak muncul ininya, programnya. Oh iya, belum ada. Nggak respon. Coba balik sama lagi. Pak, kayak gini Pak. Jadi di double klik tetap begini Pak. Nggak balik ada lagi Mas Alam. program. Coba Mas Alam balik lagi. Nah, itu yang aplikasi yang bawah coba diklik. Nah, sip. Itu bisa nggak? Coba di run. Ya. Ini tadi saya kayak gini Pak. Kayak gitu? Akhirnya ekstraknya jalan terus muncul folder Premiere. Oh. Jadi dia dari kan di WinRAR di ekstrakir, muncullah Premiere yang ini. Ada ini jalan nih, saya cancel sebentar. Jalan nih Pak. Jalan. Lagi proses. Ungu kan warnanya kan? Iya, buka Premiere-nya. Buka nggak? Lagi berat nih kayaknya. Berat ya? Lagi Teams juga sama ini. Tak matiin. Muncul nggak? Masih nunggu? Masih muter Pak. Tapi kelihatan nggak di situ ya layar saya? Di saya kelihatan kursornya lagi loading. Cuman nggak kelihatan muncul ungunya atau warna apa, nggak kelihatan. Oh. Asli saya tuh dari kemarin mau nyariin yang versi rendahnya. Nah, ini lagi proses kelihatan nggak Pak? Proses ya? Tapi di layar loading. Masih ini di tempat saya masih loading kursor. Oke. Masih kelihatan kursornya yang loading. Ini Pak, kelihatan nggak Pak? New project, open project, sama help. Belum kelihatan. Nah, tapi ada ya, ada itunya ya. Ada. Nah, itu kalau udah kayak gitu berarti udah oke tuh. Misalkan kasih nama gitu ya Pak ya. Sambil di share aja, biar yang lain tahu. Share screen. Share screen-nya layar aja. Share screen-nya jangan langsung ke aplikasinya. Mungkin biar bisa kelihatan. Langsung share ini aja, screen-nya aja. Langsung share screen. Screen-nya ya, jangan aplikasinya. Share screen yang mana tuh? Kan ada pilihan screen, terus ada aplikasi, ada bisa share aplikasi. Desktop, window, PowerPoint.
Browse. Enggak. Desktop berarti. Pak, izin saya nampilin gambar ya Pak. Ya, nah ini nih muncul nih. Wah, udah bisa dia. Muncul. Ini berhasil berarti nih Pak. Ya, itu udah berhasil tuh. Tadi saya namain project 1 terus muncul ini nih Pak, news. Ya, Bench. boleh, mangga. Nah, itu ada standar, ada widescreen. Itu bisa dipilih nanti kalau teman-teman mau bikin video yang full layar ya, kayak di YouTube atau video tutorial macam-macam itu pakainya widescreen. Pakai itu, mangga silahkan diklik aja nggak apa-apa. Diklik. Nah itu yang lain mungkin Mbak Angel, Mas Hadi udah bisa belum itu Premiere-nya? Mas Roni? Itu Pak. New project Belum apa bisa, sih? Pak. Saya, Pak. Muncul ya? New project muncul ya? Ada. Sip, bener. Mas Roni gimana? Saya belum bisa, Pak. Oh, belum Klik bisa. yang tadi kayak Om Alam Premiere, dia larinya keran lagi gitu. Oh ya? Iya Ran, memang di Ran kan? Di oke tadi. Iya, tapi dia ngekstrak, Pak. Oh, ngekstrak. Bukan muncul kayak tadi ya. Oh, apa belum di Unrar kali? Udah di Unrar? Sudah, Bapak. Waduh. Terlalu banyak amal baikmu mungkin Mas Rani. Pak, izin nampilin gambar Pak. Pak Pandu. Bentar, Pak, saya stop. Ya, mangga Pak. Oke. Berat nggak Mas Alam di komputer? Ya, terseok-seok, Pak. Terseok. Ya. Nah ini Pak, ini kalau diklik, nah tampil begini Pak. Mana Pak? Nah terus stop, nggak jalan lagi. Oh, oke. Pak Hendra, saya boleh minta tolong coba di unrar lagi tadi yang di zip, dicoba di unrar. Tadi mana filenya? File yang masih zipnya. Masih zipnya Pak. Mas Alam tadi filenya sumber source-nya sama ya dari Google Drive ya? Ini zipnya Pak. Sama Pak ya, yang di sharing coba di Teams unrar, Pak. Di unrar Pak. Klik kanan. Itu apa itu mau di copy dulu? Copy dulu ke folder tertentu deh, foldernya Pak Hendra deh. Saya Pak. Ini di copy dulu maksudnya, mantaannya ini Pak. Iya, di copy di folder mana gitu Pak Hendra. Saya gabung ke sini aja. Jangan di C Pak, menu-menuhin C Pak. Di D Pak. D aja. Di D aja. Aduh ya, saya tiba-tiba putus nih. Pemberian pemerintah. Gimana Pak Indra udah bisa? Udah di copy? Gak bisa Pak. Di copy dulu. Udah. Ini udah di copy Pak. Ini kan ada 2 nih. Terus di mana? Ada buka Premiere yang mohon maaf, buka langsung aja foldernya. Udah diekstrak. Yang mana Pak? Foldernya di tempat tujuan kopian tadi dibuka aja. Yang ini maksudnya Pak? Iya, tempat tujuannya di print ini ya, coba ini copy dulu ya Pak. Coba, mohon maaf Pak Indra, di copy dulu, di klik kanan copy. Ini udah di posisi di D Pak. Ini udah posisi di D ini. Ininya dibuka coba, foldernya dibuka coba. Di folder mana? yang zip.
atau folder yang zip, masih yang rar zip. atau yang rar zip. Oke, ini yang zip, Pak. Nah, di D aja, Pak. Jangan di situ, Pak. Di D-nya aja. Di D-nya aja. Ya, di D ini yang di D, Pak. Enggak, ini masih umum nih. Bapak masih di download terus kemudian di bawahnya itu ada list. Nah, ini belum di D ini, berarti masih di C ini, Pak. Ini masih di D, Pak. Udah di D, Pak. Hah, masa sih? Ini di D nih. Belum, Pak. Ini masih di download, Pak, karena Pak Hendra kan ngeklik download ya. Ini kan di folder download. Di dalam download ada di copy, Pak. Di copy dulu, Pak Hendra, Iya. maaf. Ini di copy dulu, Pak Hendra, yang zipnya tadi. Bapak itu lihat ini file yang saya yang mana sih? Saya sebentar, Pak. Nah. Oh, beda ini kali. Lagi buka 2 Explorer ya? Iya. Oh, pantesan. Oh, harus satu ya, Pak? Enggak sih. Mendingan Pak Hendra share layar aja, jangan share ini. Tadi kayaknya Pak Hendra nampilin yang Pak Hendra masih kebuka download, belum D-nya. Makanya di saya masih kelihatan download. Share screen aja, Pak. Jangan ke Explorer langsung. Nah, ini masuk ke ini saya, Pak. Ya, benar. Ke punya Pak Hendra tadi. Ini udah di D, Pak. Iya, Nah, itu. Nah, ini ada yang masih bentuknya rar, ada yang udah di ekstrak. Yang di ekstrak apa isinya? Ekstrak isinya ini, Pak. Kok beda ya? Tadi sama punya Mas Alam juga beda ya. Coba di ekstrak ulang, Pak. Maaf, Pak. Yang ini dihapus dulu nggak apa-apa? Ya. Nah, folder yang ini, yang Premiere dihapus saja. Gede banget ya. Oke. Ini kita ekstrak lagi, Pak. Nah, itu Pak Hendra. Pak Hendra itu ada Premiere Access tadi yang dibuka sama Mas Alam. Pak Hendra balik close aja, ini close, Pak. Yang ini close. Nah, ini di file ini klik kanan, Pak. Klik kanan, ekstrak to Premiere Pro yang bawahnya. Oh, ini. Ya, betul. Mungkin sembari teman-teman yang lain juga ngeliat ya. Ini tadi diklik kanan dulu, terus diekstrak. Berarti kalau belum ada ekstraknya, mungkin teman-teman belum install WinRAR di laptopnya. Harus ada dulu aplikasi WinRAR-nya. Om Gugah, bisa nggak di laptopnya? Laptop saya ketinggalan di kantor, Pak. Ya sudah. Ya sudah. Saya lagi mencermati aja di sini dulu, boleh ya, Pak? Boleh. Pak Johan bisa, aman? Sama, Pak, lagi nggak bawa laptop. Oh, ya udah. Pak izin, Pak. Ya, izin
tolong direkam ya Pak, pertemuan ini Pak. Boleh, ini lagi saya rekam juga. Enak tuh ada tahu bulat. Nggak ada icon recordnya, Pak. Oh, oke. Saya nge-recordnya nggak pakai ini sih, pakai OBS saya. Oh iya. Pandu. Iya. Ini kita muncul ini nih Pak. Oh, kok gitu ya munculnya? Mas Alam tadi bener ya kan ya? Ngekliknya itu kan ya? Kita muncul ini kan? Nah ini kita yang klik. bawah. Iya. Nah ini kita. Mas Alam tadi gitu Mas? Tadi saya sebenarnya udah ekstrak udah jalan. Terus kan tadi saya klik yang di dalam folder Premiere, Pak. Pak, ini jangan dulu Pak Indra, biarin aja dulu Pak Indra. Biarin. Di dalam folder Premiere. Oh, coba Pak Indra coba di dalam aja. Di close aja Pak, cancel aja Pak. Nih. Folder. Nah itu. Ya. Ini aja. Nah ya itu yang klik. Kan tadi kan sempat diem lama, ternyata dia proses ternyata. Ngerunning ya. Muncul. Agak lama emang laptop saya juga nih. Nah ini sama nih kayak gini Pak Indra. Ya, agak lama dia. Kita tunggu deh. Ini begini hilang bos, nggak ada lagi tuh. Sama, tadi kayak gini. Biarin tapi tunggu aja akhirnya dulu. nggak lama muncul ikonnya. Ini saya tutup dulu kali ya Pak, nanti biar teman-teman yang lain barangkali ada yang mau sharing. Ini sambil saya tunggu soalnya. Oke, siap Pak. Oke, sebentar. Nah, ini di teman-teman udah tampil, mungkin tadi Mas Alam juga udah muncul. Di sini bisa new project, open project. Open project ini nanti kalau teman-teman dulu udah pernah buat, silahkan. Jadi bisa di project ini bisa di save terus kemudian dibuka lagi seperti biasa. Saya asumsikan di sini kita new project aja ya, untitled misalnya untuk project perkuliahan UTIS. Oke. Ini saya oke. Jadi sebenarnya permasalahannya pun sama nih. Di laptop saya nih. Laptop jelek juga begini. Lama juga. Tapi sebenarnya karena saya kebetulan atau kita lagi buka MS Teams secara bersamaan. Karena Teams berat banget. Untuk operasional Teams saja berat. Ya. Tapi sekilas teman-teman mungkin bisa bentar. Sekilas teman-teman bisa lihat di sini. Ya, tadi kita udah launch project, ada open, ada macam-macam. Terus kemudian di sini ada space editingnya, ya. Di sini ada efek control sama source monitor. Ini punya source monitor. Di sini ada program monitor, ya. Terus kemudian nanti file-filenya teman-teman yang mau diedit, sumber source-nya ada di sini. Ada di media nih. Di sini ada project panel. Ini fungsinya nih untuk nanti ngumpulin file-file yang mungkin mau diedit sama teman-teman di panel ini. Terus kemudian di sini ada track. Nanti kalau ada videonya muncul track nih di sini nih teman-teman. Akan muncul track ya. Jadi track 1, track 2 isinya apa? Isinya nanti bisa dipisah video atau audio. Sebentar. Saya mau coba langsung input aja deh. Buat yang belum bisa ada solusi, Pak. Ada nanti gini deh. Konsepnya gini Mas Roni. Kebetulan saya pakai ini. Nah, nanti kalau misalnya ini kan kebetulan karena teman-teman pakai Adobe Premiere Pro ya. Pokoknya saya diingetin deh. Masya Allah bener saya sering lupa. Karena gini punten Pak, saya potong. Ini kalau saya lihat kan tampilannya ini ya
luar biasa bagus menurut saya Pak, karena tampilannya ini lebih variatif dibanding Camtasia sama Iya. KineMaster gitu. Heeh. Jadi ini emang harus dipelajarin Pak, maksudnya bagus juga ini kayaknya Oh tampilannya gitu. banyak ini variatif ya. Mau nyoba, tapi saya sudah siapkan slide-nya. Nanti bisa di ini kok, bisa dilihat slide-nya. Nah, kalau yang nggak bisa nanti saya coba. Pokoknya saya coba hari ini deh, saya coba searching lagi. Mudah-mudahan ketemu CS. Ya saya dulu pernah kok. Sebenarnya dulu waktu zaman kuliah saya pernah pakai Premiere Pro yang versi rendah, yang jadul. Ya kurang lebihnya kan sama kayak gini. Nanti saya coba deh. Saya coba. Tapi yang sekarang ini Mas Roni, kita kan lagi pengenalan tools ya. Karena kebetulan saya pakai ini dan beberapa teman-teman bisa install ini, kita coba pengenalan dulu. Nah, nanti kalau mentok-mentok nggak bisa, misal nih, mentok banget nggak bisa, nggak apa-apa tetap pakai Camtasia. Nanti kan aspek penilaiannya bukan di penguasaan tools ini, Mas. Tapi aspek penilaiannya ada di seberapa pantaskah teman-teman main gradasi warna, main editing, menempatkan background dengan foreground, atau seberapa pantas teman-teman memberikan efek audio, efek video, mungkin editannya nggak terlalu lebay atau gimana. Itu sih sebenarnya nilainya. Tapi nanti kalau misalnya Mas Roni pas lagi senggang mau ngobrol tentang ini, nggak apa-apa, WhatsApp aja. Nanti kita coba deh, kita coba lagi. Saya juga sambil nyari pokoknya yang enteng banget, yang kira-kira bisa dibuka. Ini aja tadi Mas Alam laptopnya apa? Core i3 kah? i7 kah? Punya saya belum bisa dibuka nih Pak. Masih belum ya Pak Hendra? Pak Hendra, Mas Roni belum. Mas Alam? Ya Pak, ya Pak. Laptopnya prosesornya apa? i5 Pak. Oh, i5, oke. Kalau Pak Hendra? Idem Pak, i5. i5 ya? RAM-nya kecil mungkin? RAM-nya berapa? Ya Pak, kita cek dulu. Nanti saya coba deh. Hari ini memang sering lupa mulu saya. Sejak diamanahin pindah prodi sering lupa terus. sorry. Lupa mau cari penugasan juga lupa, mau apa lupa ya, karena namanya juga kita lagi ini sih ya, lagi merangkak ke atas, banyak hal yang harus karena gini Pak Pandu, kalau pakai Camtasia dan KineMaster itu terbatas Pak dari segi hurufnya, terus tampilan ganti slide dan sebagainya gitu Pak. Nah ini siap. kalau yang saya lihat di layar Bapak ini variatif ini, jadi kayaknya sih tulisannya banyak, terus bisa disetting lain-lain gitu. Iya, oke. Ya udah deh, sambil jalan ya, ntar kita pokoknya saya diingetin terus ya. Diingetin terus cari yang enteng gitu. Kita pakai ini. Mas Roni ada caranya ganti harddisk pakai SSD Pak, cepat. Agak investnya nih, saya lagi mesen juga nih yang murah. Saya kemarin ganti SSD nggak nyampe 500 kayaknya. Saya kecil sih, yang 200 sekian. Oh, yang 1 tera gitu kayaknya 1, Aduh, saya nanya. 1 tera. Makanya belum jadi dulu nanti. Saya tuh Pentium i7 tapi generasi 2. Nah, mau upgrade SSD yang besar, mau upgrade yang besar tapi prosesornya masih generasi 2. Ya saya sudah lakukan sih, udah upgrade SSD, sudah upgrade RAM. Tapi karena memang ya prosesornya masih generasi 2 ya seperti itu, masih panas lah, masih lemot juga, tapi lebih mending daripada waktu saya pakai hard disk sama RAM-nya masih 4 GB. Sekarang RAM 12 GB aja masih bot-botan. Kalau diproses memori aman. Terus case aman, tapi CPU 100% mulu. Kan lumayan. Soalnya kan teman saya ganti SSD, saya pakai minjem gitu, berasa ininya Pak, lumayan berasa gitu perubahannya. Perubahan ya. Mungkin udah generasi kesekian kali ininya prosesornya.
Mungkin belum nanya juga saya. Sekarang kan udah generasi berapa itu? Saya pakai yang generasi 2, yang zaman dulu banget. Oke, gitu ya. Sembari mungkin nanti yang lain nanti kita coba lagi. Pakai yang entengan. Saya mau cari lagi. Oke, sembari jalan. Di sini ada project media browser. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan. Atau kalau dari sini teman-teman nggak nyaman, teman-teman bisa langsung buka aja, buka direktorinya. Sebentar. Buka direktori, misal contoh punya video apa gitu. Apa ya yang sekiranya enggak ini ya. Yang sekiranya tidak kalau ini copyright. Kalau ini copyright. Oh, ada di harddisk saya. Harddisk. Atau ini aja deh. Ini saya malah pakai SSD terus harddisknya saya buat ini eksternal. Video recording nggak ada. Kuliah PMB nggak ada. Transisi video. Oke. Nah, ini aja nih. Travel opener. Ini aja, ini kayaknya enggak ini ya. Nah, ini kalau teman-teman mau nambahin source, teman-teman nggak nyaman pakai media browser, harus nyari-nyari filenya di mana, di folder apa. Nah, tinggal buka aja nih teman-teman di sini di Explorer, teman-teman bisa drag masukin ke sini. Bisa teman-teman drag ke sini. Importnya agak lama. Oke. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman pakai. Nah, kalau ini tadi simpenan filenya. Nah, ini saya contoh satu lagi lah. Kasih satu lagi. Sound lah. Kita kasih sound. Sound efek suara. Ini kalau yang di source ini bisa macam-macam, semua file teman-teman bisa, gambar bisa, terus kemudian video bisa. Gambar itu sebentar. Video transisi bumper. Oke. Untuk format videonya, Pak Pandu, mau tanya, maaf, kalau format videonya itu kayak bebas. Maaf, gimana? Khusus spesifikasi. Oh, format video ini yang mau dimasukin ke sini Premiere. Formatnya, iya Pak. Nggak semuanya bisa. MP4, 3GP, MKV, terus WAV, ada beberapa format yang nggak bisa. Itu saya nggak hafal, tapi ketika nggak bisa, dia akan nolak. Nah, saya punya solusinya. Saya install yang namanya Format Factory. Bentar, saya bukakan aplikasi. Nah, saya install yang namanya Format Factory untuk mengatasi beberapa video yang tidak bisa dibuka. Contoh kayak satu video yang direkam dari WhatsApp. Kita kan ada kalau buka WhatsApp, misalnya mau ngirim video, bisa dari WhatsApp ya. Recordnya dari WhatsApp. Nah,
sesekali saya coba pakai itu. Ketika saya download videonya ataupun saya download gambarnya, saya buka ke mana? Ke Premiere, nggak mau. Walaupun formatnya sama, nggak tahu kenapa. Nah, makanya saya coba pakai ini, ngakalin pakai format factory. Kita rubah ke file MP4. File MP4, kemudian filenya apa yang mau di add, mau dirubah, udah tinggal start aja. Nanti kalau sudah selesai, baru filenya tersebut bisa dibuka ke Premiere. Nanti dicoba-coba aja. Jadi yang biasa saya pakai MP4, MKV, 3GP, GIF juga. GIF itu yang animasi singkat itu juga bisa. Monggo bisa dipakai. Tapi nanti pokoknya kalau tiba-tiba ada something error nggak support, si Premiere Pro bakal ngasih notifikasi. Berarti itu perlu dirubah lagi ininya, formatnya. Oke. Nah, ya. Apa tadi nama itunya Pak? Format, aplikasinya Format Factory. Iya apa? Format Factory. Factory ya. Jadi nanti misalnya punya video yang mau di-convert ke MP3 aja juga bisa. Di sini ke audio, terus MP3. Nah, ini ditambahkan file videonya tadi. Ketika diproses, otomatis nanti hasilnya jadi MP3 doang, videonya hilang. Saya sering pakai ini. Oh gitu. Baik. Makasih Pak. Ya. Terus tadi kita di sini ada itu juga ya? Nggak mungkin. Makanya di sini ada panel buat source monitor. Jadi source-nya yang kita mau ambil satu file nih. Contoh kita mau ambil edit file ini. Kita bisa tampilin di sini source-nya. Tampilkan di sini source-nya. Bisa. Bentar. Kita bisa trim juga di sini. Nah, di sini kalau misal contoh saya mau masukin hanya sekitar 5 menit awal deh. 5 menit. Saya trim di sini. Saya masukin ke sini nih, teman-teman nih. Create sequence, masukin sini. Nah, yang masuk di sini hanya 5 menit saja. Hanya 5 menit. Jadi nanti teman-teman bisa edit di sini atau bisa langsung edit di sini. Coba kalau sekarang tadi yang kita edit di tampilan source ya. Kita edit di sini. Coba sekarang ini kita kembalikan saja. Kita nggak pakai ini. Oke lah. Kita hapus ya. Kita masukin lagi dari sini. Nah, ini kan balik lagi tuh. Jadi 1 jam sekian. Teman-teman juga bisa motong dari sini, dari panel ini. Nggak perlu dari sini. Kalau misalnya mau direview dulu. Tadi kan prosesnya direview dulu di sini. Boleh. Di sini direview dulu. Di sebelah kiri. Nah, di sini baru udah mulai proses editing. Entah mau gabung atau mau ngasih apa namanya? Efek-efek. Oke. Di sini bisa kita lihat. Oh, belum nyala ya? Nah, kalau ini audionya audio bawaan ya, kerasnya atau tingkat ketinggian volumenya itu sudah bawaan. Nah, jangan pernah berusaha untuk ngecilin dari komputer. Jangan pernah berusaha untuk ngecilin dari komputer. Kenapa? Karena kalau ngecilin dari komputer, otomatis kita nggak bisa monitor. Nggak ngecilin dari sini tuh loh, dari yang ujung-ujung layar. Jangan kecilin dari komputer. Kalau terlalu besar, berarti kita harus kecilkan source-nya yang ada di audio file. Di sini. Nah, ini teman-teman, ini file video yang atas ya. Yang bawah ini panel audio. Kita pisah deh. Kita pisah caranya klik kanan. Kemudian mana? Pisah kok nggak ada. Oh, unlink. Di unlink. Teman-teman bisa lihat nih. Ini source video, ini source audio.
Saya delete deh. Saya delete. Jebret. Nggak ada. Audionya nggak ada. Karena sudah saya unlink tadi. Sebaliknya. Ini, Pak. Kenapa? Apa di saya aja nggak, kursor Bapak sama layarnya nggak gerak di saya. Oh, masa? Apa mungkin laptop saya doang kali? Teman-teman gimana? Bisa ngeliat nggak? Gerak ya? Gerak kok, Pak. Oh. Iya. Itu Mas Alam biasanya sinyalnya Mas Alam kayak kemarin. Oh, Mas Alam sinyalnya kurang kuat. Sinyalnya enggak. Oh iya, kalau itu saya tahu. Coba geser Mas Alam. Mas Alam sinyalnya kurang kuat. Nah, ini ya nama juga masih pemulihan, Pak. Oh iya. Oh iya ya. Nah, sinyalnya nanti ini lagi. Benar. Nah, ini kalau tadi yang bawah itu yang source audio ya, yang atas source audio saya delete. Nah, ini hilangkan audionya. Bisa teman-teman nanti kalau mau menghilangkan audionya atau mau diganti sama dubbing atau misalnya bahkan hanya mau audionya saja bisa. Caranya tadi nih di unlink. Link. Nah, ini kan link jadi satu. Tadi waktu kita nambahin video dari sini ke panel ini, panel editing, itu kan jadi satu. Kalau sekarang kita hapus, berarti dua-duanya akan kehapus. Tapi kalau mau kita pisahin, kita klik kanan, kita unlink di sini. Jadi terpisah. Kita mau geser-geser, videonya mau kita geser, juga nggak apa-apa. Audionya kita geser ya otomatis nggak akan sesuai kan dari video sama audionya. Nah, berarti kita setelah kita sudah pisahkan, kita bisa mau hapus, mau trip, mau edit. Nah, ini kalau mau gabungin lagi, kita kontrol, ada tombol shift. Shift kita tahan, kita klik 2, kita linkkan lagi. Oke. Tadi setelah kita yang pertama trim atau kita, sorry ya. Saya barusan ngatain Mas Alam, ternyata saya sendiri yang lemah sinyal ini. Saya pakai 3G masalahnya. Teman-teman pakai ini bukan? Pakai apa? Kuota yang dari pemerintah yang kemarin register itu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Pribadi. Oh, gitu. Saya lagi memaksimalkan. Oke. Tadi kalau di panel pertama itu ada trim, sekarang ada bisa nge-trim di sini. Kita pilih. Nah, ini kalau ternyata kita hanya mau ambil 1 atau 5 menit lah. 5 menit tadi ya. 5 menit pertama. Teman-teman bisa pakai cara ini. Ini diposisikan dulu. Play-nya ini posisikan dulu yang biru-birunya. Diposisikan di mana teman-teman mau reduksi video. Baru kita dari ujung. Ini cara pertama. Kita dari ujung, kita potong. Kita geser deh. Kita geser ke arah yang tadi. Nah, otomatis dia akan sedikit stay, berhenti di titik garis yang sudah kita mark tadi. Kita hapus, kita geser, spread. Nah, otomatis nanti video yang akan tampil hanya 5 menit pertama yang sudah kita pilih. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kalau teman-teman mau memotong video, tapi mau pakai lagi source yang terakhir, atau video yang terakhir, katakanlah memotong di tengah, ya. Kita ambil dulu mana yang mau dipotong. Ya, misalnya sini 11 menit 007. Kita arahkan di sini, kita pakai ini. Kita pakai razor tool. Kemudian kita pilih nih, kita pasin di garis yang tadi, kita klik. Nah, jadi sekarang video sudah terbagi menjadi 2. Kita balik lagi ke selection tool. Ini bisa kita hapus. Sama kan kayak tadi kan fungsinya. Bisa kita hapus. Atau bahkan kalau kita mau ambil source yang yang belakang, dengan menghilangkan yang tengah, kita ulangin lagi proses yang tadi. Kita pakai razor tool, kita pasin ke garisnya.
kita balik lagi ke selection tool yang tengah, bisa kita hapus. Nah, kita geser lah ke sini. Nanti otomatis nyambung. Nah, jangan lupa kalau nanti teman-teman sudah mulai banyak video, sudah mulai expert, di bagian sini nih nggak cuman kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Tandanya teman-teman perlu enter supaya dia ngerender. Kalau ini nggak ada yang merah karena nggak perlu di render. Tapi kalau ada yang merah, teman-teman harus enter supaya di render dulu, ya. Biasakan sering-sering render supaya apa? Supaya kalau tiba-tiba mati atau apa, projectnya sequence-nya nggak akan hilang. Nah, ini untuk video tripping video, ngetrim video. Sebentar, saya kalau mau ngecilin suara, misalnya mau ngecilin suara source nih, di panel di playlist audio, di sini tengah-tengah ada, ketika teman-teman arahkan kursornya di tengah-tengah, itu bisa naik atau turun. Naik, turun. Nah, ini kalau diturunkan berarti source audionya akan mengecil. Ya, ini lebih variatif, Pak. Ya, ini nggak akan, nantinya source videonya atau source audionya nggak akan sekenceng yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini audiometernya kan nggak terlalu maksimal, nggak terlalu merah. Coba kalau segini nih. Nah, over kan? Di sini over nih. Audiometernya over. Jadi kita bisa turunin, bisa naikin. Nah, nanti kalau Pak Ustadz mau bikin ceramah juga misalnya audionya kurang kencang, bisa dikencengin di sini. Ya. Pak, ini tapi kalau variatif gini ketika di render gede nggak sih Pak filenya? Waktu di render nanti bisa gini, Mas. Bisa kita pilih. Ini kan diekspor ya. Bisa kita pilih. Nah, ini ada pilihannya banyak banget. Ada mobile device, high quality. Ini bisa kalau punya saya cuman berapa nih? Mana tadi? Ini gede sih memang. Ini agak gede. Tapi ini bisa juga kita pilih SD wide, CAV atau JPEG. JPEG nggak kelihatan ya, 3GP kah? MP3, MPG4. Nanti bisa kita kecilin source HD medium. Nah, ini bisa variatif nih Mas, di sini Mas. Bisa Mas mau pilih yang gede kah, kualitas gede atau kualitas kecil. Nah, itu bisa dipilih. Berarti kalau di aplikasi Premiere Pro, itu waktu ngekspor itu nggak cuman cukup diekspor selesai, tapi dia bisa pilih berdasarkan kebutuhannya Mas Roni, mau videonya kecil, ya tapi sesuai lah, tentunya kualitas menyesuaikan. Mau videonya kecil, mau videonya besar, aduh. Aduh, menyambungkan terus ya saya. Oke, Bapak putus-putus ya? Saya perangkat saya kebetulan lagi pakai tethering ke handphone yang bisa 3G, yang cuman bisa 3G, jadi agak nggak stabil. Siap. Nah, ini tadi bisa dipilih Mas Roni, ketika diekspor Mas Roni bisa pilih mana yang mau source yang sesuai, mana yang enggak. Nah, ini banyak lah, nanti kita bisa pelajari lah kalau untuk itu. Nah, di sini ada audiometer tadi. Saya sarankan teman-teman kalau lagi edit, tolong sering-sering lihat audiometer. Jangan sampai audiometernya ini begini nih. Merah. Meskipun memang di monitor kita itu nanti juga nggak terlalu pengaruh, tapi yang jelas sorry ya.
mungkin kalau dari sisi monitor kita nggak terlalu pengaruh, tapi nanti hasil rendernya sangat-sangat pengaruh. Mau dipakai headset agak pengeng, ya karena audiometernya levelnya terlalu tinggi. Ataupun bahkan terlalu kecil. Terlalu kecil teman-teman nggak bisa dengar suaranya. Ya. Terus, audiometer sudah. Kita di sini kita coba simple ya. Kita simple pakai efek deh. Efek simple deh. Efek panel, efek di sini ada. Nah, ini dia. Ini teman-teman punya banyak. Ini bisa kalau misalnya nggak full tampil di sini, teman-teman klik yang ini. Tanda panah. Bisa diklik, teman-teman mau pilih media browser, library, info atau efek. Nah, kita coba ke efek. Isinya ini. Bisa mau video transition, video efek, video transition misal saya mau video ini nggak tiba-tiba muncul. Ini kan tiba-tiba muncul ya. Sekarang bisa kita kasih efek di awal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada motionnya nih. Tuh. Bisa kita edit juga. Nih di sini nih. Durasinya berapa? Kita klik bagian ini, bagian efeknya di sini. Kita klik, jadi dikasih durasi, misalnya contoh 60 atau berapa nih? 50 lah. Oke. Nih, nanti otomatis akan terlihat. Pelan-pelan ya, nggak langsung still, tapi pelan-pelan. Tuh. Pelan-pelan. Nah, ini untuk video transition. Di sini kita bisa rubah juga, tinggal drag aja. Tinggal drag. Ada deep to wide, macam-macam. Nah, ini teman-teman, yang merah gini nih. Ini kan sudah ngasih efek ya. Nah, ini kalau merah gini tandanya perlu di-render dulu. Ya, sebelum diekspor. Ini kita render dulu, kita enter. Muncul nih rendering. Supaya nanti kalau ada apa-apa, filenya nggak korup. Nah, yang perlu saya ingatkan juga, file yang ini nih, yang kita masukin di sini nih, usahakan jangan pindah-pindah filenya. Kayak misal contoh tadi saya punya di sini nih. Saya pastikan dulu bahwa semua file yang mau saya edit, saya jadikan satu folder. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak ada foldernya pindah, atau misalnya filenya kehapus, di sini walaupun sequence kita masih ada, misalnya editing kita masih tetap, nanti di sini nggak akan muncul filenya. Ya. Jadi sebelum ini semua dibuka, pastikan dulu semua dalam satu folder. Di directory teman-teman dalam satu folder. Ya. Oke, terus di sini, ini juga bisa ngasih ini, efek juga bisa ngasih audio. Di sini jadi satu pokoknya. Di efek ini dijadikan satu. Audio efek kah, video transition. Ini ada audio transition. Constant power. Jadi kita nggak kaget nih. Tiba-tiba audionya nggak tiba-tiba keras. Nih. Tuh. Audionya nggak tiba-tiba keras. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Audionya nggak tiba-tiba keras. Kalau kita hilangkan, langsung ada noise-nya keras. Kita bisa pilih di sini, ya. Kita juga pokoknya tadi selain ngetrim di sini, kita juga bisa ngetrim di sini. Nah, kemarin ini kan hanya belajar playlistnya aja ya, Kemarin kita belajar tentang teks. Makanya sekarang kita coba untuk pakai teks. Kita misalnya saya contoh punya ini deh, atau background apa ya, background, coba saya cari dulu backgroundnya, background
Sebentar. Udahlah, saya punya green screen, saya masukin green screen aja di sini. Oke. Kalau enggak ini deh, PowerPoint. Sebentar ya. Sudah, teman-teman. Windows GIF JPG. PNG. Pak Pandu, sorry Pak Pandu. Ya. Tadi kalau dari Windows Explorer, filenya di drag-nya ke yang sebelah mana, Pak? Kok Ini, saya silang semua? Ini, dari sini. Saya nggak bisa ngedrag. Serius? Di sekitar ini. Itu kan yang project perkuliahan TIS itu kan posisi tab-nya. Iya, benar. Kok saya silang ya? Nggak bisa ya? Apa bentuk videonya kali ya kalau gitu? Enggak silang. Kalau bentuk videonya ada notif. Ini gini nih. Saya kecilin dulu. Saya punya satu file lagi green screen. Saya mau masukin, tinggal drag aja nih ke sini nih. Nih ada bisa nih copy nih. Mungkin kalau silang gini kali ke samping-samping. Coba diarahkan di tengah sampai dengan ada tanda plus copy. Kalau di sini emang nggak bisa, di sini nggak bisa. Oh, coba Pak, saya coba lagi. Di tengah ya, di tengah. Di drag, import file. Nah, sekarang saya punya nih. Saya masuk. Ngapain lagi green screen? Sebentar. Oke. Saya punya background hitam. Ini hitam ya. Saya drag ke sini. Nah, ini akan muncul nih. Di sini kenapa hanya source gambarnya? Iya, gambar karena nggak punya audio. Ini bukan video, cuman hanya gambar. Kalau gambar ketika di drag ke sini, dia munculnya akan ke playlist yang atas, V1, V2 dan seterusnya. Kalau A1 berarti audio, V itu video, ya. Nah, kemarin kita pakai teks, teman-teman. Kita coba pakai teks. Teks ini sekarang nambahinnya begini. New item. Nah, harusnya di sini kalau versinya teman-teman ada title. Tapi kalau karena ini mungkin saya versinya beda, saya pakai ini deh. Jangan bingung ya. Nanti teman-teman nyarinya di sini aja nih. Ada new item, di sini ada title. Salah satu dari ini ada title. Kalau saya nyari di sini aja, new legacy title. Title 1 misalnya contoh kuliah TIS. Width height-nya standarin aja. Square pixel 1.0 ngikut sama ukuran video. Kita ingat kalau mau bikin title, mau bikin frame baru, biarkan saja 1280 height 720 karena apa? Karena dia mengikuti ukuran ini, ukuran pixel rate-nya ini ya. Pixel rate-nya sudah default sejak tadi awal pertama kali kita bikin video. Ya, bikin project. Kecuali tadi dibikin new project kita mengukur ukurannya beda. Kalau ukurannya tadi kita kan 180 kali 720. Ya sudah, kita ikuti saja. Nah, setelah kita oke, muncul kayak gini teman-teman. Nih, nanti muncul beginian. Nah, ini bisa kita misalnya Mas Roni mau ada video kasih judul tutorial membuat kue misalnya. Mas Roni mau buka toko kue. Ya, ini bisa teman-teman bisa pilih. Yang jelas tentunya kalau mau bikin beginian, ya perhatikan kaidah-kaidah yang kemarin kita pelajarin.
Ini bisa digeser-geser pakai kursor ataupun pakai ini. Pakai position di kanan ini ya. Ini isinya bisa rubah font yang biasa aja. Di sini ada macam-macam. Bisa teman-teman rubah. Font style bisa dirubah. Ya. Aduh, di saya agak nge-lag juga nih. Karena berbarengan sama Microsoft Teams. Jadi nggak smooth. Nih, misal ini tutorial membuat kue. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, sesuaikan aja ke sequence-nya. Mau tampil tengah, di samping. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini nanti di video akan tampil segini. Ya. Nah, ini pilih yang paling kecil aja nih supaya bisa cover semua. Tutorial membuat kue di sini. Oke, katakanlah saya bikin ini. Kita close. Nah, otomatis akan muncul nih file baru yang berupa teks. Jadi bukan berarti ketika kita input background di sini, terus kita bikin teks, dia akan jadi satu sama backgroundnya, tidak. Tapi ketika kita bikin teks, pakai title tadi, pakai ini, legasi title, kalau teman-teman bisa di sini tadi ya, itu bisa kita, si Premiere Pro otomatis akan membuat 2 file di sini, file baru. Dan otomatis kita bisa drag dong, kita drag nih di sini nih. Di atasnya ya, jangan ditumpuk di atasnya. Kenapa? Kalau misalnya ternyata ini background, contoh ini kebetulan backgroundnya hitam. Nah, kalau ternyata teman-teman butuh tulisan di atas background, ya berarti teman-teman harus kasih ini di atasnya. Ini modelnya sama kayak Photoshop, teman-teman. Layer, pakai layer. Kalau misalnya ini background ini di bawah kuliahtis, berarti posisi tulisan kuliahtis ada di atas layer. Ya, di atas layer. Ini layer di atas background, layer background, ini kuliahtis. Jadi di atasnya. Tapi kalau dibalik, sebaliknya tulisan ini akan di belakang. Kalau dibalik, nih dibalik. Kalau seperti ini, berarti tulisan kuliahtis ada di belakang background. Makanya di sini nggak tampil, ya. Jadi kita harus nantinya, mungkin teman-teman akan ketemu sih. Dulu saya juga begitu. Saya belajar pertama ini, kenapa sih saya edit kok tulisannya nggak muncul. Ternyata di sini mainnya layering. Kita harus main layer. Semakin besar priority konten atau file yang mau kita tampilkan, nggak boleh keganggu, harus diletakkan paling atas. Supaya ketika ada background, motion, atau gerak apapun, nanti konten yang kita taruh, atau contoh di sini tulisan, itu nggak akan keganggu. Oke, bentar ya, nanggung sebenarnya. Izin sebentar ya, dengerin azan dulu bentar. Sambil istirahat deh. Bentar teman-teman.